Ya, masih bersama kami bertiga dan juga tentunya Babe Haikal Hasan. Babe, ini kan Babe kan dikenal masyarakat lekat dengan menjadi seorang pendakwah. Sudah sejak kapan sih Be sebetulnya? 1986 saya udah buka pemberantasan buta huruf Al-Quran. Ceritanya di masjid kami itu anak-anaknya suka dimarah-marahin karena berisik. Di rumah dia dimarahin sama bapaknya, berisik loh, sana ke masjid gitu. Sampai di masjid sama merbot dimarahin lagi, berisik loh, sana keluar. Mau kemana tuh anak? Mau kemana tuh anak? Saya tampung, belum ada yayasan, nah, saya tampung. Yuk belajar di rumah Kak Haikal. Alhamdulillah, nih kalau yang nonton ini pasti banyak yang konfirmasi nih. Wah betul tuh, Kak Haikal, manggilnya Kak, karena terkenal banget di Kampung Tengah, orang manggilnya Kak Haikal, Kak Haikal, Kak Haikal. Salah satu muridnya ya gue jadiin bini tuh sekarang. Oh ya, gitu. Sweet banget. Modus ya. Itu umur berapa Be? Datanglah semuanya ke rumah saya ngaji sama saya tuh Aleba tak dari tahun 86 sampai sekarang alhamdulillah 2021 nggak berhenti tuh pengajian. Jadi orang kenalnya ya begitu, pendakwah ya. Saya udah punya yayasan sendiri dari tahun 86. SMP apa SMA waktu itu tuh ya? SMP pertama kali ngajar gitu? SMP. SMP ya? 86 SMA kelas 1 deh. SMA kelas 1 mestinya ya, 16 ya kira-kira. Nah itu saya udah ngajar. Udah orang udah manggil Kak Haikal, udah manggil. Waktu SMP udah ceramah di Condet, insya Allah kenal lah dai cilik katanya gitu. Oh, berarti di kampung-kampung gitu ya Be ya? Oh di kampung-kampung tengah. Dan informasinya bayarannya juga pakai sembako tuh betul Be? Ada yang bayar pakai biskuit. Oh pakai Seriusan? biskuit? Karena yang ngundang warung. Biskuit satu kaleng gitu. Biskuit kaleng sembako. Ya nggak apa-apa, kita bukan nyari duit di situ kan. Namanya kita menyampaikan aspirasi aja, alhamdulillah. Sampai sekarang. Nah mungkin dari situ juga masyarakat banyak yang bukan menjuluki tapi memanggil Babe ini dengan sebutan Ustadz atau Kiai, tapi belakangan Babe nggak mau disebut seperti itu. Kenapa Be? Ya kalau dibilang lebih nyaman dipanggil ya Haikal aja atau Babe nggak apa-apa. Cuman kan kita nggak bisa batasin. Ada yang mau manggil Ustadz, ada yang mau manggil apapun ya silahkan aja. Ngomongin Ustadz nih, belakangan juga banyak yang sebut Babe Ustadz radikal. Babe menanggapinya gimana? Nah ini saya telusurin dari mana sumbernya. Saya kan orang teknik, saya kan orang informatika, saya kan orang data. Ternyata sumbernya dari satu situs yang situsnya udah dipanggil polisi sih. Dia memuat 20 ustadz radikal, yang nulis dia doang. Dari situlah akhirnya berkembang daftar ustadz radikal. Ternyata kalau diusut-usut itu bukan ustadz radikal. Dan kagak ada unsur radikalnya. Satu, saya pendukung habis NKRI. Ya kan, kita sangat mempertahankan ya pemerintahan sebagai sebagai yang sah loh, ulil amri gitu loh. Dalam hal ini kan Presiden Pak Jokowi kan. Nggak ada presiden 2 biji, 3 biji, satu presiden. Dan kita mempertahankan itu sebagai warga negara Indonesia yang baik dan sebagai orang yang mengerti taat sama Allah, sama Rasul dan sama pemimpin gitu kan. Selama apa yang dikatakan itu kebijakan baik ya mesti kita ambil dong ya. Kalau umpamanya ada yang nggak baik ya kita kritik. Di situ mungkin kritik dianggap radikal gitu. Nah Be, tapi gini, kenapa Babe memilih media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan kritik? Nah karena gini, menyampaikan langsung kita nggak ada cara dan wahana yang bisa masuk ke sana. Apa bisa masuk ke gedung DPR untuk menyampaikan ini? Nggak bisa. Surat terbuka untuk yang terhormat Bapak Presiden Jokowi pernah saya layangkan. Ya nggak tahu sampai apa kagak gitu ya. Saya layangkan usulan perbaikan. Terakhir saya memberikan 9 usulan kebijakan di media sosial juga akhirnya. Dan akhirnya sampai kalau media sosial. Kenapa pilih media sosial? Karena saat ini media sosial yang nyampe. Itu jawabannya. Be, ada lagi yang aku bikin penasaran, flashback juga nih. Pas gerakan 212 itu, Babe kehilangan pekerjaan sebagai motivator di ratusan BUMN. Lu keponakan gue ngapa tajam begitu lo ya? Ini aku penasaran, Be, itu beneran apa enggak Be? Herannya setelah 212 mereka pergi membatalkan kontrak-kontrak itu. Nah sempat cari tahu kenapa nggak sih Be? Saya nggak mau cari tahu kenapa karena saya udah tahu berprinsip sendiri, ya? Karena ada unsur politis yang nggak bisa mereka terima karena saya mengkritisi sampai dengan sedalam itu. Ya saya cuma berharap
mari kita tengok ke depan yang lebih baik. Kita ikutin apa yang pemerintah terapkan sebagai warga yang baik, ke situ aja. Mudah-mudahan semuanya akan kembali normal, sebagaimana new normal itu loh. You know. Tapi Babe kan abis 212 itu terus kemudian menjadi juru bicara Badan Pemenangan Nasional dari pasangan Bapak Prabowo dan Bapak Sandiaga. Iya. Nah sekarang ini udah berapa tahun berlalu ya, masih sering kontak-kontakan atau apa jadi jubir di Kemenhan atau bagaimana? Ini dua-duanya udah jadi menteri loh. Iya, waktu itu memang saya sebagai juru debat, sebagai jurkamnas, Ya. dan lain-lain lah gitu ya. Dan ketika Bawaslu dan KPU dan kemudian MK menetapkan presiden yang menang itu adalah Pak Jokowi, selesai udah. That's it. Presiden kita Pak Jokowi, selesai. Lalu Pak Jokowi ambil Pak Prabowo sebagai menteri pertahanannya beliau. Oke, kita dukung. Udah selesai gitu Dan aja. Pak Sandiaga sebagai menteri pariwisata. Dan Pak Sandiaga sekarang sebagai menteri pariwisata. Ya udah kita dukung. Selesai sampai di situ. Dan mungkin Pak Jokowi punya penilaian bahwa orang terbaik yang bisa mengelola pertahanan itu Pak Prabowo. Ya alhamdulillah. Ya saya dukung dan support, lanjutkan. Wah gitu. Udah nggak usah baper dan move on aja ke depan. Mana yang lebih baik begitu. Oke, kita move on dari pertanyaan tadi Babe. Sekarang kita lanjutkan yang belakang ini. Coba. Apa nih? Ini Be. Nih, ada Ini kritikan tweet Babe. dari Babe ini Haikal Hasan tweet-tweetnya Baras. Babe nih, Babe kan kadang kalau nge-tweet kan keras ya. Iya, Tapi kalau agak-agak misalnya blunder begini gimana Babe? Ini kan sebenarnya nggak pergi hajinya kan. Ini yang dekat dengan RRC nih. Sekarang gini Babe, ini penting juga nih. Karena kan biasanya kalau kita ngobrol nih mesti kasih inspirasi buat pemirsa. Ini khususnya buat para teenagers kali ini. Sebagai motivator nih ya. Backgroundnya gini Babe. Banyak banget di luar sana anak-anak remaja nggak tahan dapat haters. Nah kalau Babe ini kayaknya koleksinya banyak sekali hatersnya. Bagaimana menghadapinya? Nggak cuma teenagers sih sebenarnya, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak juga yang kena haters tuh rasanya aduh nggak bisa tidur dan sebagainya gitu. Tapi kalau teenager bisa sampai suicide dan sebagainya itu kan itu ngeri Absolutely. banget. Itu gimana caranya menghadapi haters? Wahai teman-teman sekalian, Anda tuh nggak bakal rendah ketika Anda direndahkan. Anda nggak akan berubah, Anda nggak akan jadi sampah. Dan ketika orang memuji-muji Anda juga nggak akan jadi rembulan. Anda nggak akan tinggi terbang. Anda akan tetap jadi Anda. Hater itu orang yang bicara di belakang Anda. Artinya Anda di depan, biarkan dia bicara di belakang. Karena Anda akan tetap di depan. Semakin banyak orang yang bicarakan Anda di belakang, berarti semakin banyak pengagum-pengagum tersembunyi. Mereka ada di belakang. Di belakang, sekali lagi di belakang. Anda ke depan. Jadi hater itu adalah orang yang menyampaikan kritikan untuk perbaikan kita. Yang memuji, itu juga jebakan Batman supaya kita tidak sampai melambung. Tetaplah berkata baik, berbuat baik, berperilaku baik. Tetaplah merasa bersatu, tetap bersatu dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Sehebat apapun perbedaan kita, ada satu yang harus mesti kita jaga, yaitu persaudaraan kita. Baik persaudaraan seagama, sebangsa, senegara. Karena itulah yang membuat Indonesia ke depan semakin bagus, semakin maju dan semakin cemerlang. Masya Allah luar biasa. Motivator. Motivator banget Bang. Motivator banget. Malu bah. Senyum-senyum Gus Bang. Luar biasa sekali. Aduh, terima kasih banget loh Babe. Sama-sama, sama-sama. Ini Yang penting topinya jangan buat lupa. saya oh enggak ya? Yang penting jangan lupa buat orang di depan Anda tersenyum Ya. dan jangan pernah buka peluang untuk tidak disetujui orang lain. Jangan pernah buka peluang untuk tidak disetujui orang lain. Oh, jadi apa yang kita sampaikan jangan terlalu kontroversial gitu ya? Yang Itu peringatan buat adem-adem saya aja. juga. Mungkin Betul, netizen betul. yang hater berkata, "Weh ngaca lo, ngaca." Saya akan bilang, "Iya, makasih ya. Gue udah ngaca sekarang." Gitu. Mantep banget. Oke, terima kasih loh Babe sekali lagi untuk motivasinya, inspirasinya yang bikin kita semua adem di suasana ini. Dan tadi udah dicatat ya Sahila? Udah. Pesan-pesan. Belajar jangan lupa belajar. Belajar jangan Belajar lupa ya. belajar. Belajar Nggak pernah apa, berhenti. Teh? Belajar semuanya. apapun. Iya. Saya orang Benar. teknik ya. Hari ini saya masih tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum. Tuh, saking apa ya? Saking saya yang belum gue pelajarin ilmu hukum nih. Jadi Saya belajar. tercatat sebagai mahasiswa semester 2 di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, ambil Fakultas Hukum. Nah, Oke. saking apa ya?
Ditunggu nanti Belajar. wisuda, kita semua pada datang. Siap ya? Siap, kita rayakan. Terima kasih Babe, salam untuk keluarga. Terima Dan kasih. pemirsa, kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol seru dengan Babe Haikal, selanjutnya ada lagi nih bintang tamu yang kelihatannya akan menggoyang panggung saatnya perempuan bicara. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.